Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, wabil khusus para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjemaah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah ayat ke-87, sambungan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat wa ayyadnahu biruhil Qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini kita masih membicarakan tentang perihal atau al-ihwal Bani Israel. Tak habis-habis dulu. Ini dah selesai. Belum lagi. Panjang. Maka kata Allah, walaqad atayna Musal kitab, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa al-kitab, yaitu At-Taurat. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, wahyukan kepada Nabi Musa satu kitab yang bernama Taurat, dan itu disebut perjanjian lama. Wa qaffayna min ba'dihi birusul, dan kami iringi di belakangnya beberapa orang rasul. Nah, jadi hadirin sekalian, kedatangan Nabi Musa alaihissalam ini diikuti, diiringi oleh beberapa orang rasul menguatkan syariat Taurat itu sendiri. Boleh kita sebutkan, sebab Nabi yang wajib kita, jumlah Nabi yang wajib kita percaya itu adalah 25 orang Nabi, Rasul dan Nabi, sedangkan Nabi jumlahnya beribu-ribu. Kami iringi
untuk menguatkan ajaran Taurat itu. Di antaranya yang boleh kita sebutkan Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Ada beberapa orang nabi lagi yang mungkin jarang disebut. Antaranya adalah Nabi Daniel atau Daniel. Ada Yesaya, ada Nabi Armiyah, ada Nabi Hazkiel. Kemudian di belakang mereka ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan dalam riwayat hadirin sekalian, tidak kurang dari 70 orang Nabi dibunuh oleh Bani Israel. Siapa Daniel ini? Tadi sudah disebutkan bahwa nabi-nabi yang mengiringi kedatangan Nabi Musa itu banyak. Dan tadi sudah disebutkan mereka menguatkan ajaran Taurat yang sudah diselewengkan oleh Bani Israel. Daniel itu pernah dipenjarakan di Irak, di Babilonia, di Irak. Dan salah satu keistimewaan Nabi Daniel ini adalah pada masa itu raja yang berkuasa pada zaman itu adalah Nabukadnezar. Zalim membunuh ramai orang-orang Bani Israel. Dan kita pernah sebutkan dari dulunya Bani Israel dibantai, tapi mereka tetap juga merasa istimewa di muka bumi. Dan pernah satu kampung itu 8.000 orang dibantai oleh raja tadi. Kemudian ketika mati semuanya, hidup kembali. Atas doa siapa? Doa Nabi Armiyah. Dan itu disebutkan dalam surah Baqarah juga. Kalau saya tidak salah pada ayat 243. Di antara bunyi ayatnya, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadaril maut faqala lahumullahu mutu. Ketika gejolak ini terjadi, ada seorang nabi yang ditidurkan oleh Allah 100 tahun, Uzair namanya. Yang orang Yahudi pandang dia adalah Ibnullah, anak Allah. Jadi Nabukadnezar ini memenjarakan Daniel setelah ribuan orang dijadikan budak dibawa ke Irak, Babilonia tempatnya. Ketika dipenjarakan, sebab pada zaman itu keturunan Yakub dan Nabi Yusuf banyak yang dibunuh oleh Raja Nabukadnezar. Maka dihantarlah 2 ekor singa dalam keadaan lapar ke dalam penjara Nabi Daniel. Dan seperti kebiasaannya, singa itu pasti memakan siapa saja yang ada di hadapannya. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila 2 ekor singa yang sudah disediakan oleh Raja Nabukadnezar ini ada di hadapan Nabi Daniel, menundukkan kepala, tidak memakan Nabi Daniel. Dan ketika Nabi Daniel dalam keadaan lapar, Allah putus Armiyah, Nabi Armiyah namanya. Kata Nabi Armiyah, ya Allah, bagaimana aku menghantar makanan? Aku berada di Palestina sedangkan Nabi Daniel berada di Irak. Mudah saja bagi Allah. Tiba-tiba sampai. Itulah hadir sekalian antara nabi-nabi yang dapat disebutkan bahwa kehadiran mereka menguatkan, menegakkan ajaran Taurat Nabi Musa AS yang sudah diselewengkan. Dan Taurat itu pernah ditulis oleh Nabi Uzair. Mereka selewengkan juga. Mengubah juga. Wa atayna Isa na Maryam al-bainat, dan kami berikan atau kami datangkan kepada Isa anak Maryam al-bainat keterangan al-mu'jizat yang nanti pada pertemuan yang akan datang bila kita
sampai kepada cerita itu, kita akan ceritakan tentang kelebihan-kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Jangankan penyakit, orang mati pun dihidupkan oleh Nabi Isa. Dan perkara menghidupkan orang mati itu bukan sekali dua kali. Nabi Armia satu kampung mati hidupkan. Nabi Armia, riwayat mengatakan 8.000 orang mati satu kampung, dihidupkan Nabi Armia. Macam biasa lagi. Nabi Musa pernah menghidupkan orang mati dengan memukulkan ekor lembu ke badan orang mati itu. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Jadi tidak boleh heran. Tak boleh heran tidak. Bahkan kalau kita sebutkan orang mati itu mendoakan orang hidup. Orang mati mendoakan orang hidup. Apa dalilnya? Dalil dari hadis dan dari Quran pun ada dalam surah Yasin. Dalam hadis itu begini: apabila kamu memasuki kubur, pekarangan kubur, maka ucapkanlah assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat fa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlad diyar artinya keselamatan dan kesejahteraan atas kamu wahai ahli kubur. Bila mendengar ucapan salam itu, para penghuni kubur menjawab salam. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Artinya keselamatan dan kesejahteraan juga untuk kamu wahai ahli dunia. Kita mendoakan dia, dia doakan kita. Cuman salam mereka itu tidak kita dengar. Kalau mendengarkan, tak jadi jalan. Tak jadi. Apalagi jalan subuh. Assalamualaikum salam. Kata orang Islam bintang bukan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Disokong dengan roh kudus, kesucian. Ya, ada sebutkan Jibril dan lain-lain. Apa kullama ja'akum, apakah tiap kali datang rasulun bima la tahwa anfusukum, tiap kali datang seorang rasul kepada kamu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, Allah utus seorang rasul yang mana rasul itu datang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, kata Allah, istakbartum, kamu menyombongkan diri. Ini penyakitnya. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian mereka yang menyombongkan diri tadi itu mendustai rasul yang datang kepada mereka, dan sebagian mereka membunuh rasul itu. Maka yang tadi saya sebutkan, tidak kurang dari 70 orang dibunuh oleh Bani Israel, nabi-nabi. Padahal Nabi itu datang dari kalangan mereka sendiri, bukan orang lain. Mereka kenal dengan Nabi itu. Dibunuh mereka. Mereka dustai dan mereka bunuh. Kenapa mereka dustai dan kenapa mereka bunuh? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kedatangan Rasul menghalangi kepentingan mereka. Mungkin harta berkurang. Ya, seperti Nabi Isa alaihissalam, antara faktor yang boleh disebutkan kenapa beliau ini dibunuh, disalib menurut pandang mereka, padahal tidak mengangkat kehadrahnya. Karena pada zaman itu marak dunia perdukunan. Dunia perdukunan sihir-sihir pada zaman itu. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa alaihissalam. Marak dunia perdukunan. Ketika hadir Nabi Isa alaihissalam, bukan segala penyakit yang boleh diobati oleh Nabi Isa, orang mati pun hidupkannya. Jadi dukun-dukun yang ada ini iri. Seharusnya sebulan dapat dalam 1 juta, datang Nabi Isa 1.000, berkurang. Kenapa mereka pergi ke Nabi Isa alaihissalam? Yang lebih dipercayai cara-caranya,
Jadi hadirin sekalian, Allah sebutkan mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Rasul datang membawa kebenaran, dan itu tidak mereka sukai, maka pantaslah mereka dustai dan sebagian mereka bunuh para nabi. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Tapi kalau kita lihat arti dari ghulf ini, bukan hanya tertutup, tapi perbendaharaan. Mereka pandang diri mereka itu punya perbendaharaan ilmu yang sangat luas. Apa saja ditanya kepada mereka, mereka berjawab. Jadi mereka payah menerima kebenaran. Merasa pandai. Merasa pandai. Jadi ghulf ini, hadirin sekalian, bukanlah hati mereka itu tertutup. Kata Allah, bal la'anahumullah, Allah kutuk mereka. Allah kutuk mereka atas sebab bikufrin, kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, sedikit dari kalangan mereka yang beriman. Ini hal Bani Israil. Walamma ja'ahum kitabun, dan ketika datang kepada mereka kitab min indillah, kitab sini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Dan ketika datang kepada mereka kitab Al-Qur'anul Karim min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada mereka, Taurat itu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, mereka pernah bermohon kemenangan atas orang kafir. Jadi hadirin sekalian, mereka dulunya selalu berkata bahwa akan datang seorang rasul. Di zaman jahiliyah mereka pernah berperang dan dikalahkan oleh kaum kafir Quraisy. Dan mereka pernah berkata bahwa akan datang seorang rasul, dan rasul itu kelak nanti akan mengalahkan orang-orang musyrik, kata mereka. Karena hal demikian diceritakan dalam kitab Taurat, dan mereka tahu hal itu. Bahkan orang-orang tua Ansar, dan ada muhajir, ada ansar. Muhajir ini adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan orang Madinah, orang tempatan, disebut ansar. Pernah juga orang Yahudi berperang dengan orang ansar, dan ansar mengalahkan orang Yahudi, sebab di Madinah ada beberapa kabilah Yahudi atau Bani Israil, seperti Bani Quraidah, Qainuqa, Nadir. Dikalahkan mereka. Apa kata mereka? Kelak nanti akan datang seorang rasul, dan kami akan menjadi pengikut dia, dan kalian akan kami kalahkan. Tahu? Padahal Rasulullah belum lahir lagi. Dalam Quran disebutkan dia tiba ismu Ahmad. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu Rasul penutup para nabi akan lahir, dan mereka tahu. Tapi kata Allah, hadirin sekalian, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru, tapi ketika datang Rasul itu, apa yang mereka ketahui, kafaru, mereka pun kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kedatangan Rasulullah, mereka selalu berucap akan datang seorang Rasul, dan kami akan menjadi pengikut. Hebatnya pengetahuan kita tentang Rasul, mereka lebih tahu lagi tentang Rasul itu, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul datang, diutus oleh Allah, diturunkan di Mekah, mereka tahu, mereka tidak beriman. Sepatutnya mereka orang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah,
fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang kafir. Ya. Dalam bahasa Islamnya hubu, mereka selalu berbohong, menipu. Mereka perkataan mereka selalu tidak sesuai. Mereka katakan beriman, tapi ketika datang Rasul itu mereka dustai. Bi'sa mashtarau bih anfusahum, alangkah buruknya dengan itu mereka menjual anfusahum, diri mereka. Mereka jual. Mereka tahu kebenaran, tetapi yang mereka beli itu kebatilan. Sepatutnya kalau kita tahu yang benar, pertahankanlah yang benar itu. Maka dalam konsep kita umat Islam ini, seperti yang pernah saya sebutkan, sudah ada pada 1400 tahun yang lalu, hidup biarlah mulia, kalau tidak mati. Itu lebih enak. Hidup terhina lebih mati. Jadi hidup mulia atau mati syahid. Ishtaru bihi anfusahum, mereka menjual diri mereka. Sudah tahu kebenaran, dijual dengan kebatilan. Kenapa mereka selalu sepakat dengan kebatilan itu? Mereka tidak suka dengan kebenaran itu, jauh dengan kebenaran itu. Ayyakfuru bima anzalallah baghya, mereka kafir apa yang Allah turunkan. Kenapa? Baghya. Baghya ini boleh kita terjemahkan dengan dengki. Ayunazzilallah min fadlihi, Allah turunkan dari min fadlihi, dari karunia-Nya, ala man yasha' min ibadihi, siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Jadi hadirin sekalian, Allah utus para rasul ini atas kehendak Allah. Jadi rasul-rasul utusnya ada dua, dari bangsa Arab dan bangsa Bani Israel. Hadis kan tidak sedikit, itu keturunan Yakub tidak sedikit menjadi nabi dan rasul. Tadi saya sudah berapa orang? Ishak, Yakub, terus Bayi Yusuf dan seterusnya. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Bani Israel semua. Lalu mereka, kenapa Rasul terakhir ini tidak dari Bani Israel? Kenapa mesti dari Bani Ismail? Ini bagian tadi, dengki. Kenapa mesti dari Bani Ismail? Kenapa tidak dari Bani Israel? Karena Rasulullah dari Bani Ismail. Nabi Ibrahim punya istri namanya Hajar, punya anak mereka namanya Ismail. Ribuan tahun kemudian lahirlah seorang nabi, penutup segala nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari bangsa Arab. Dan mereka tidak suka. Muncullah dengki tadi. Mereka pertanyakan, kenapa Rasul ini dari kalangan Bani Ismail, bukan dari Bani Israel? Jadi hadis sekalian, penyakit bagian ini, dengki ini, dia ada pada diri setiap manusia. Dan kita tidak boleh pandang enteng. Makanya dalam suluk itu kan diajarkan, dalam satu makom itu dia, penyakit-penyakit itu dibersihkan, dibasuh, dicuci dengan zikir-zikir itu. Harapannya kalau tepat makomnya, betul zikirnya, menjaga pantangannya, tepat adabnya, terkikislah dia bagian, dan itu bahaya. Bahkan dalam riwayat, kenapa iblis laknatullah tidak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, selain dikatakan sombong dan enggan, ada juga dengki, iri iblis ini, hadirin sekalian.
dengki dan iri kepada Nabi Musa alaihi Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah utus Nabi kehendak Allah. Jadi mereka mau Nabi utus kehendak mereka. Jadi kalau boleh Nabi terakhir itu dari Bani Israel. Itu kehendak Allah. Hak mutlak Allah. Allah nak utus dari Bani Israel, Bani Ismail, itu terserah Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab", maka ditimpalah mereka murka atas murka. Bukan ghadab saja, ghadab 'ala ghadab, murka atas murka, marahnya Allah kepada mereka. Sebab kesalahan mereka terlalu banyak dan Allah beri kemaafan, tapi mereka tidak pernah insaf. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, bima anzalallah, apa yang Allah turunkan. Nah, jadi apabila disuruh mereka berimanlah, apa yang Allah turunkan, berimanlah. Allah sudah turunkan Al-Quran, berimanlah. Apa kata mereka? Mereka berkata, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman apa yang turunnya atas kami, Taurat. Padahal Al-Quran dan Taurat tidak jauh apanya. Al-Quran menyempurnakan isi Taurat. Isi Taurat itu ada Al-Quran. Dan perjanjian Allah dengan Bani Israel sudah kita sebutkan. Jangan sekutukan Allah, jangan derhaka kepada ibu bapa, jangan sumpah palsu, jangan berjudi, jangan berzina. Nah, ini antaranya disebutkan dalam kitab Taurat dan disebutkan juga dalam Al-Quran Karim. Tapi mereka kata kami tidak beriman kepada Quran, kami hanya mau beriman apa yang diturunkan atas kami, Taurat. Iya atau tidak cakap mereka ini? Ya. Mari kita buktikan. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan atas kami, Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, ya, kafir terhadap apa yang di belakangnya. Wa wal haqqu musaddiqan lima ma'hum, mereka tidak percaya kepada Quran, padahal Quran itu membenarkan apa yang ada bersama mereka. Jadi Quran membenarkan isi Taurat itu. Tidak ada perselisihan antara Taurat dan Al-Quran, Injil juga. Bahkan Al-Quran itu menyempurna kitab, dua kitab itu, Taurat dan Injil. Baik, kalau mereka katakan bahwa kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, maka kata Allah, katakan kepada, ini Allah katakan kepada Muhammad, qul falima taqtuluna anbiya Allah. Coba tanya begitu, kenapa engkau bunuh para nabi yang begitu banyak? Nabi Zakaria, tuan-tuan sekalian, itu digergaji lehernya. Mendengar anaknya disembelih oleh Raja Herodos. Herodos atau Herodes, ya, dua-duanya. Boleh manapun, Herodos atau Herodus. Ya, begitu dalam tulisannya Herodos dan Herodes. Dia kawin dengan anak macinya. Dalam syariat masa itu tidak boleh. Cuman perempuan itu menggatal. Dia tidak betul sama raja. Dihasut raja tuh. Kalau raja mau padaku, ikut cakapku. Apa dia? Ada satu orang yang tidak setuju dengan perkawinan kita. Siapa dia? Ya. Mana-mana yang dia. Maka dihantar beberapa orang. Al-Gojo, Tuhan, disembelih. Kan main-main. Pada umur 34 tahun disembelih Nabi Yahya. Diletakkan di atas talam,
dihadiahkan kepada perempuan tadi. Salam, tepuk tangan. Inilah yang aku mau. Tapi Herodos ini dalam sejarah pada akhir-akhir hayatnya macam menggilo, mendengar kematian anaknya, Nabi Zakaria pun lari karena keadaan tidak aman. Riwayat menceritakan bahwa larilah Nabi Zakaria setelah mendengar kisah cerita tersebut. Ketika dia lari, sampailah dia satu pohon, maka terbukalah pokok tadi. Pokok itu terbelah. Nabi Zakaria masuk dalam pokok, tertutup kembali. Nah, begitulah. Ya, cerita-cerita seperti ini hal biasa dulu. Kalau sekarang ini, kalau terjadi hal demikian pada kita, jangan disitokan gila orang kita dulu. Nah, kalau terjadi pada kita, diamkan saja. Terbelah apa? Terbuka pokok, masuk Nabi Zakaria. Tapi oleh iblis diberitahu kepada tentara-tentara tadi, di sinilah dia gergaji, mengalirlah darah. Diceritakan tuan-tuan sekalian, sebaik sampai gergaji itu ke badan Nabi Zakaria merintih. Kata malaikat, Zakaria, engkau Nabi. Oh, hilang rintihan. Oh iya pula. Oh begitu rupanya. Ya kan? Nabi Zakaria, engkau Nabi. Iyalah. Ditahanlah, ya, mati. Nah, ini perbuatan mereka. Jadi kalau engkau katakan bahwa percaya kepada Allah, kenapa engkau bunuh para nabi itu dengan cara yang kejam? In kuntum falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. Lalu kenapa engkau bunuh para nabi Allah sebelumnya? In kuntum mu'minin, bila engkau beriman. Jadi mereka berbohong. Perkataan mereka penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan. Mereka tidak beriman. Kenapa? Karena nabi yang datang kepada mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itulah jawabannya. Tapi mereka pandai bermain kata. Ya, mesti tidak tuh pandai mereka orang-orang Yahudi. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa. Diceritakan oleh Musa. Sebab Musa adalah nabi yang paling banyak diceritakan dalam Quran. Bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat-mukjizat. Sebab mukjizat Nabi Musa ini banyak, tuan-tuan sekalian. Banyak. Dan kebanyakan mukjizat Nabi Musa terjadi ketika berhadapan dengan Fir'aun laknatullah, dan Bani Israel tahu akan itu. Tahu mereka akan itu. Bahkan 600.000 orang menyaksikan Fir'aun dan bala tentara tenggelam di laut. Mereka saksikan sendiri. Mereka tengok sendiri. Tetapi kata Allah, baru saja mereka menyaksikan peristiwa yang maha besar itu, dan Allah rekam dalam Al-Quran. Di sini Allah sebutkan summa takhadhtumul ijla min ba'di. Kan takjub melihat 4.000 orang tenggelam di laut. Mereka lihat dari tebing, tenggelam semuanya. Kan muncul keinsafan. Rasa takut, rasa malu, ingin taubat, bercampur menjadi satu, ingin dekat dengan Allah. Buat 1 menit aja. 1 menit. 1 menit aja semuanya. Dulu lah teringat tuan-tuan. Tidakkah tuan-tuan teringat dulu tahun era 80-an?
menonton layar tancap. Layar tancap itu biasanya mulai jam 9. Mana nih? Kalau bersilap kan? Berangkatlah habis isya di sini dengan penuh gembira. Tak teringat apa-apa. Dalam perjalanan itu semangat, tidak ada rasa penat dan capek. Sampai di lokasi menunggu lagi. Jam 11 baru mulai. 3 jam film. 3 jam. Namanya layar tancap. 12, 1, jam 2 selesai. Jam 2.30 berangsur-angsur balik. Tidakkah ingat kita kondisi bersinar waktu itu? Pokok yang bosan, jalan yang buruk. Sampai di persimpangan jalan berpisahlah. Mulailah takut jadi. Pagi balik. Waktu pulang masuk pintu di belakang. Belakang berhubung masuk. Begitu. Jadi kita ini dalam keadaan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu. Dalam perjalanan pulang pun takut kita. Kita ini seperti itu. Karena waktu pergi mau menonton, tak ada takut gembira. Mungkin lupa dengan Tuhan. Tapi waktu pulang, suasana gelap, berkecamuk. Ya Allah, banyak dosaku. Teringat dosa semua. Teringat dosa semua. Ingat ini, ingat itu, muncul takut. Kita ingin seperti itu dalam takut kita. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, mereka menyaksikan itu peristiwa yang sangat mengherankan. Tidak berapa lama kemudian mereka menciptakan ijil, anak lembu yang mereka jadikan sesembahan. Mereka dibawa oleh Nabi Musa keluar dari perbudakan Fir'aun, dan mereka itu menyembah berhala. Anak lembu itu dikeluarkan dari Mesir, mereka cipta anak lembu yang sama, dan mereka sembah anak lembu itu. Wa antum zalimun, engkau adalah aniaya, ya, orang-orang zalim. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami buat perjanjian kepada kamu. Perjanjian banyak perintah Allah dengan orang Bani Israil. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat gunung Tur itu atas kamu. Jadi kalau kita boleh analogikan seperti itu untuk sekalian, ketika dibuat perjanjian, diangkat gunung ini. Kalau kamu semuanya menyalahi perjanjian ini, maka kami jatuhkan gunung ini. Itulah sebagian apanya, tafsirannya. Ya, dan sebelum kita sudah tafsirkan beberapa tafsir tentang ayat ini. Qalu, baik. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Ketika dibuat perjanjian itu, kalau sekarang ini Quran jadi permainan, disumpah atas wallah, tallah, billah, wallah, ada 3 ya, diletakkan Quran di atas kepalanya, berjanji atas nama Allah. Hari itu, esok dileweng dia. Nah, ini begini juga. Ini Quran, gunung. Wa rafa'na fawqakum tur Sinai. Khudhu, ambillah ma atainakum, apa yang kami datangkan kepada kamu, biquwwah, dengan sungguh-sungguh, wasma'u, dengarkan. Ini perjanjian ini yang kami datangkan kepada kamu ini, maka ambillah dengan sungguh-sungguh dan dengarkan. Apa jawaban mereka? Qalu sami'na, kami mendengar, wa asayna, kami durhaka. Menantang orang itu. Menantang aja kerja mereka. Kami dengar dan kami durhaka. Wa ushribu fi qulubihimul ijl. Ushribu ini hadis sekalian menyusup
menyelusup pada hati mereka ijil. Jadi bekas-bekas mereka menyembah ijil ini bahayanya. Mereka pernah menyembah ijil, pernah menyembah berhala. Jadi bokehnya itu ada. Wa usyribu, menyelusup pada hati mereka. Kekafirannya itu muncul lagi. Janganlah kita sempat menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu bahaya. Mereka durhaka itu karena penyakit itu ada. Pernah menyembah berhala itu. Sekali kita pernah menyembah berhala, itu mempunyai kesan yang payah untuk dihilangkan. Qul bi'sa ma ya'murukum bih imanukum. Alangkah buruknya apa yang disuruh oleh iman kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Baik, satu lagi ya. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Katakanlah sekiranya negeri akhirat itu adalah untukmu. Mereka mengatakan bahwa mereka tak akan masuk neraka. Tempat mereka itu adalah surga. Kalaupun mereka dimasukkan ke neraka 40 hari saja. Sonang cakap ya. Mereka ini penghuni surga. Kalau dimasukkan ke neraka 40 hari saja. Kenapa 40 hari? Karena mereka pernah menyembah ijil 40 hari. Ketika tinggalkan Musa 40 hari 40 malam. Itu dia kesalahan. Membunuh tidak. Yang lain tidak dipandang kesalahan. Kesalahan satu saja. Jadi kata mereka, akhirat itu milik mereka dan mereka penghuni surga. Itu kata mereka. Yang lain tidak. Oh, kita tidak. Tak termasuk kategori. Mereka lah penghuni surga. Oleh karena itu kata Allah, fatamannaul maut, fatamannaul maut. Kalau engkau pandang bahwa surga itu milikmu, akhirat itu milikmu, minta mati. Kalau kita merasa surga itu milik kita, minta mati. In kuntum shadiqin, bilang engkau orang yang jujur. Wala yatamannawhu mau abada, wala yatamannawhu abada. Sekali-kali tidak. Mereka dengar mati dia takut. Itu dalam seri peperangan Palestina dan Israel itu ada sekalian. Itu tentaranya itu kan motor tank gitu. Kereta kebal di Malaysia itu kereta kebal. Itu tentara-tentara pakai pempos kan? Pakai pempos. Heran itu. Jadi mereka itu di dalam. Buang kecil itu di dalam. Ada pempos. Di mana ketahuannya? Mereka buang. Maka dalam seminar-seminar di Palestina itu jadi bahan tertawaan. Tentara yang paling berani pakai pempos punya. Jadi mereka adalah orang yang takut mati sebenarnya. Ya, mereka takut mati, takut mati. Mereka kata barang hidup itu adalah dusta belaka. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.